Oke, jadi episode ke-8 dari season kedua Kartun Helloverboss baru saja rilis. Dan seperti biasanya gue akan membuatkan video pembahasan mengenai episode ini. Nah, sebelum masuk ke inti poin video, gue ingin memberitahu bahwa sebelum episode ke-8 ini rilis, Pop sebenarnya sempat merilis sebuah episode pendek atau mini episode yang berfokus pada karakter Millie dan juga saudari atau saudaranya. Nah, meskipun episode tersebut memiliki cerita yang terbilang cukup berat dan memiliki pendalaman yang lumayan bagus bagi karakter Millie, cuma dikarenakan episode tersebut terlalu pendek dan guanya juga agak sibuk gitu belakangan ini. Jadi ya udahlah, gue fokus saja membahas episode ke-8-nya. Nah, episode ini dibuka dengan sebuah adegan musical number yang berfokus pada karakter Stolas dan juga Blitzo, di mana mereka berdua akan mempersiapkan sebuah hari yang terbilang cukup spesial, walaupun sebenarnya hari ini sudah sering mereka lalui di setiap bulannya. Yes, hari tersebut adalah hari di mana mereka akan rutin dalam menjalani perjanjian mereka. Nah, buat kalian yang lupa, Stolas dan Blitzo ini memiliki sebuah perjanjian di mana Blitz harus bertemu dan memuaskan gairah Stolas pada hari bulan penuh atau full moon. Dengan begitu, ia bisa meminjam buku grimoire milik Stolas yang akan ia gunakan untuk membuat portal menuju dunia manusia dan menjalankan bisnisnya. Nah, tapi untuk hari ini, bisa dibilang mereka merasakan sebuah perasaan yang cukup berbeda, terutama dari Stolas, di mana ia berencana akan memberikan Blitz sebuah kristal yang dibuat oleh Asmodeus yang memungkinkannya untuk bisa pergi menuju dunia manusia tanpa menggunakan buku grimoire. Hal ini dilakukan oleh Stolas sebagai bentuk rasa cintanya kepada Blitz agar ia tidak perlu melayaninya secara terus-menerus dan bisa mencintainya tanpa adanya embel-embel perjanjian. Serta kalau nggak salah, Stolas ini sedang sangat membutuhkan buku tersebut untuk terus mempelajari sihir tingkat lanjut yang kemungkinan besar ini semua dikarenakan tensi yang sedang sangat tinggi di dalam keluarga bangsawan Stolas yang sepertinya sedang tidak begitu baik. Nah, tapi sebelum mereka bisa bertemu dan melaksanakan perjanjian rutin mereka ini, Blitz harus berhadapan dengan dua sosok musuh yang pernah ia hadapi di season sebelumnya. Yap, musuh tersebut adalah The Sheriff dan juga dua agen pemerintah. Buat kalian yang lupa, Sheriff sendiri merupakan antagonis utama di episode keempat di season pertama, di mana mereka ini adalah sekumpulan makhluk surga yang membentuk sebuah organisasi yang terbilang berlawanan dengan Im. Alih-alih menghabisi manusia, The Sheriff malah membantu manusia agar tidak masuk ke dalam neraka. Tetapi pada akhir episode, mereka malah diasingkan dari surga dan harus berkelana di bumi setelah mereka melanggar sebuah aturan surga yang disebabkan oleh Blitz dan juga kawan-kawannya. Nah, sedangkan dua agen pemerintah ini, mereka merupakan antagonis utama di episode ke-6 season pertama, di mana mereka sempat berhasil menangkap Blitz dan juga Maxi untuk diinterogasi setelah menjadi penyebab utama dari banyaknya manusia yang tewas secara misterius. Namun pada akhir episode, mereka malah dibuat ketakutan dengan kedatangan Stolas yang berusaha menolong Blitz dan juga yang lainnya. Nah, pada episode terbaru ini, diceritakan kalau Sheriff akhirnya ditangkap oleh dua agen pemerintah karena mereka diduga memiliki hubungan dengan Blitz. Namun setelah mengetahui kalau mereka bertiga ini justru memiliki dendam terhadapnya, mereka bertiga pun akhirnya memberikan perlengkapan teknologi untuk membalaskan dendam mereka. Pada awalnya, mereka bertiga tidak langsung menjalankan rencana mereka karena mereka takut kalau Blitz ini sebenarnya sudah dijaga oleh para karyawannya tanpa mereka ketahui. Tapi setelah menunggu sangat lama dan tidak mendapatkan bukti tersebut, ketiganya pun mulai beraksi, namun segera dihadang oleh para karyawan yang memang ternyata selama ini telah mengawasi Blitz. Keenam sosok ini pun saling bertarung dengan cukup hebat di cincin birahi. Nah, walaupun sempat memberikan perlawanan yang sangat sengit, tapi pada akhirnya The Sheriff berhasil dikalahkan dan mereka pun langsung dilempar kembali ke dunia manusia. Nah, dari awal episode hingga ke titik ini, bisa dibilang episode ini memiliki cerita yang sangat biasa banget dan hampir seperti tidak ada satupun momen yang begitu spesial. Ceritanya terasa seperti sebuah cerita ringan yang gak memiliki pendalaman sama sekali, yang mana ini sangat jarang sekali dimiliki oleh kartun Helloverboss. Nah, palingan satu-satunya momen unik pada bagian ini adalah ketika Blitz akhirnya bertemu kembali dan meminta saran kepada Fizzaroli. Momen ini menunjukkan bahwa hubungannya dengan Fizz memang telah kembali menjadi seperti dulu dan keduanya terlihat saling menghargai satu sama lain. Sebuah momen singkat yang sangat wholesome walaupun ya diselingi oleh banyaknya alat-alat bersenang-senang. Nah, tapi itu semua berubah ketika kita memasuki klimaks cerita pada episode ini. Jadi setelah melewati hari yang cukup panjang untuk meminta saran kepada berbagai orang agar bisa memberikan impresi yang membekas, Blitz akhirnya sampai dan bertemu langsung dengan Stolas. Berbeda dengan biasanya, di mana Stolas akan selalu terlihat bahagia ketika
ketika melihat Blitz. Kali ini ia menunjukkan wajah yang sangat murung. Blitz mencoba untuk menghiburnya dengan menunjukkan berbagai hal yang biasa disukai oleh Stolas, namun Stolas mencoba untuk menahan hawa nafsunya karena ia berusaha untuk menyampaikan hal yang sangat serius kepada Blitz. Stolas pun akhirnya memberikan kristal Asmodeus kepada Blitz, yang mana hal ini meresmikan akhir dari perjanjian mereka. Stolas berharap dengan berakhirnya perjanjian ini, mereka berdua dapat memulai hubungan yang lebih serius. Nah, tapi sayangnya Blitz tidak dapat memahami maksud dari Stolas, yang mana ini berujung dengan perseteruan antara mereka berdua. Konflik ini pun berakhir dengan Blitz yang mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan kepada Stolas, yang mana kata-kata tersebut berisikan pandangan asli dari Blitz kepada Stolas yang menganggapnya sebagai sosok yang sangat rendah. Blitz, I think so very highly of you. I didn't realize you think so low of me. It was at this moment that he knew. He fucked up. Perseteruan ini pun tidak hanya membuat perjanjian antara mereka berdua berakhir, namun juga sekaligus mengakhiri hubungan percintaan yang selama ini mereka jalani. Karena dibalik sifat toksik yang dimiliki oleh mereka, kedua karakter ini sebenarnya saling memiliki perasaan satu sama lain. Dengan Stolas yang sakit hati, ia pun langsung mengeluarkan Blitz dari rumahnya, dan episode ini pun berakhir. Nah, jadi begitulah seluruh cerita dari episode ke-8 season kedua kartun Helluva Boss. Sebuah episode yang awalnya gua kira bakal menjadi episode yang mediocre, namun akhirnya berhasil terselamatkan berkat klimaks ceritanya yang sangat memukau. Meskipun 70% isi dari episode ini lebih berfokus pada Sheriff dan juga agen pemerintah yang berusaha membalaskan dendam mereka, tetapi poin utama dari episode ini lebih berpusat pada konflik antara Stolas dan juga Blitz. Argumen yang terjadi antara kedua karakter ini benar-benar menggendong keseluruhan episode ini agar tidak menjadi sebuah episode yang biasa banget. Dengan kemunculan episode ini, kita pun akhirnya bisa mengetahui keberadaan dan juga kondisi dari kedua antagonis yang pernah dihadapi oleh Blitz dan juga para karyawannya. Sepertinya untuk kedepannya, Sheriff dan juga dua agen pemerintah akan menjadi tipikal villain of the week, yaitu sebuah trope di mana ada seorang villain yang akan selalu muncul kembali di setiap episode barunya, namun ia akan selalu dikalahkan oleh sang protagonis di akhir episode. Dan jujur aja, gue pribadi nggak begitu mempermasalahkan arahan ini, karena ya menurut gue kedua antagonis ini memang sangat cocok sih di posisi tersebut. Palingan ya satu-satunya karakter antagonis yang mendapatkan perlakuan seperti ini namun tidak layak adalah si Striker. Ya men, gue harap nih karakter bisa memiliki porsi yang lebih besar lagi lah ke depannya gimana. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai episode terbaru ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Dan kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!